Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan proyek pertama rekayasa perangkat lunak objek. Tapi sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Armin Maulidi Kurniawan, NIM 13020210255 dari kelas 5. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proyek pertama dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak objek, yang dimana ada dua nomor dari tugas proyek pertama ini. Yang pertama, observasi satu judul, studi kasus aplikasi berorientasi objek berskala kompleks. Dan yang kedua, analisa dan membuatlah pemodelan tentang problem dari area dari spesifikasi kebutuhan pengguna aplikasi sistem yang berjalan. Baik, untuk yang pertama, aplikasi berorientasi objek berskala kompleks dengan studi kasus Traveloka. Di sini saya mengambil aplikasi Traveloka untuk saya jadikan bahan studi kasus di proyek pertama ini. Sebelum kita lanjut lebih dalam, alangkah baiknya kita kenal apa sih itu Traveloka, apa sih aplikasi Traveloka dulu itu. Baik, Traveloka adalah sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan layanan pemesanan perjalanan secara daring, termasuk pemesanan tiket pesawat, pemesanan tiket hotel, pemesanan tiket kereta api, penyewaan mobil, paket liburan, dan aktivitas wisata lainnya. Mereka memiliki platform yang memungkinkan pengguna untuk mencari dan memesan berbagai layanan perjalanan dengan mudah melalui aplikasi atau situs web mereka. Adapun fitur-fitur pada Traveloka ini, di mana bisa kita lihat pada gambar ini, yaitu pada fitur aplikasi Traveloka, fitur-fiturnya itu ada searching, ada pemesanan tiket pesawat, ada profile, ada untuk poinnya, ada scan QR, ada titik tiga yang menampilkan pengaturan dan lain-lain, ada pemesanan hotel, ada pemesanan pesawat plus hotel, di mana kalau kita pesan pesawat plus hotel atau tekan itu, maka pesawat dan hotel itu include dalam satu pesanan. Ada experience, ada eats, ada kereta api, ada tiket bus dan travel, ada antar jemput bandara, ada fitur rental mobil, dan masih banyak fitur lainnya yang tidak bisa saya tampilkan satu persatu. Untuk selanjutnya, tahap pembuatan aplikasi. Dalam tahap pembuatan aplikasi Traveloka atau software development cycle-nya, yang pertama itu planning, yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat implementation, yang kelima testing dan integration, dan yang keenam maintenance. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap pembuatan aplikasi Traveloka. Yang paling pertama itu planning. Pada tahap awal ini mencakup identifikasi tujuan bisnis, kebutuhan pengguna, dan persyaratan aplikasi perjalanan yang ingin dikembangkan. Tim Traveloka akan melakukan analisis mendalam untuk memahami apa yang diinginkan oleh pengguna mereka, sekaligus mempertimbangkan aspek teknis dan keuangan. Yang kedua, tahap kedua ada tahap analisis, di mana tahap ini merupakan proses analisa pembuatan aplikasi perjalanan tersebut. Tim pengembang Traveloka akan mulai membuat kode-kode yang dibutuhkan, menintegrasikan fitur-fitur, dan membangun sistem aplikasi perjalanan yang fungsional berdasarkan desain yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahap ketiga yaitu desain, di mana pada tahapan ini melibatkan pembuatan rancangan konseptual dan teknis dari aplikasi perjalanan mereka, arsitektur sistem, antarmuka pengguna atau UI/UX, serta alur kerja aplikasi yang dipelajari dan dirancang dengan seksama untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal. Yang keempat ada implementasi. Setelah melewati tahap-tahap sebelumnya, aplikasi perjalanan siap untuk diperkenalkan ke lingkungan produksi. Ini adalah tahap di mana aplikasi akan dirilis dan diakses oleh pengguna secara luas. Proses ini membutuhkan koordinasi yang baik untuk memastikan transisi yang mulus dari tahap pengembangan ke tahap produksi. Tahap kelima yaitu tahap testing,
di mana pengujian sangat penting ini untuk memastikan bahwa aplikasi perjalanan yang dibangun telah memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Ini mencakup pengujian fungsionalitas, pengujian integrasi, dan pengujian kinerja, serta pengujian keamanan. Dalam tahap ini, tim QA atau Quality Assurance akan mengidentifikasi bug dan menyusun laporan dan memastikan aplikasi siap untuk digunakan. Dan tahap terakhir yaitu tahap maintenance, di mana tahap terakhir dalam SWDLC ini melibatkan pemeliharaan aplikasi. Ini mencakup dukungan teknis, penanganan bug, upgrade, dan perbaikan terus-menerus yang diperlukan untuk menjaga kinerja optimal aplikasi perjalanan Traveloka. Pemeliharaan ini penting agar aplikasi tetap berjalan dengan baik seiring berjalannya waktu dan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya yang kedua ada aplikasi analisa dan buatlah pemodelan tentang problem area dari spesifikasi kebutuhan pengguna aplikasi sistem yang berjalan di aplikasi Traveloka. Untuk kebutuhan fungsionalnya di sini saya menjelaskan yang pertama itu proses login, yang kedua proses memilih layanan yang dibutuhkan, yang ketiga proses pemesanan, yang keempat proses verifikasi pesanan, yang kelima proses pembayaran, dan yang keenam atau yang terakhir melihat data transaksi. Untuk kebutuhan non-fungsionalnya, yaitu yang pertama operasional, dapat menggunakan iOS, Android, iOS, ataupun PC. Yang kedua security, yaitu login menggunakan username dan password. Dan yang ketiga ada information, memberikan informasi kesalahan pada saat login. Di mana jika kita ingin login di aplikasi Traveloka, jika salah satu username dan passwordnya salah, maka pemberitahuan akan muncul bahwa username atau password salah. Selanjutnya ada entity relationship diagram, di mana entity relationship diagramnya seperti pada gambar ya, seperti pada gambar ini, di mana user atributnya ada nama pengguna, username atau password, dan data pengguna. Sedangkan untuk sistemnya ada ID pemesanan, ada informasi transaksi, dan ada yang mengirim data ke layanan. Dan sedangkan atribut untuk layanannya ada pemesanan pemesanan tiket pesawat, pemesanan hotel, dan pemesanan tiket kereta api. Selanjutnya ada diagram konteksnya. Pada gambar kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram konteks, yaitu data user memilih fitur layanan, membuat pesanan, dan pembayaran, dan menerima transaksi. Selanjutnya user menampilkan fitur layanan konfirmasi, pembayaran, rincian, data pemesanan. Selanjutnya ada data pelayanan konfirmasi pesanan, dan data pesanan data transaksi. Seperti pada gambar juga, gambar yang ada di layar ini, aplikasi Traveloka, user, penyedia layanan, saling timbal balik. Baik, mungkin itulah yang bisa saya jelaskan pada tugas proyek pertama dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak objek ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.